Selamat pagi. Pagi, Bapak. Apa kabar semua? Sehat. Sehat. Biar lebih semangat, ikuti petunjuk Bapak ya. Kalau Bapak tanya, apa kabar? Anak kami menjawab, semangat, semangat, semangat. Ya, tangan dikepang ya, dan dilakukan 2 kali. Apa kabar semua? Semangat, semangat, semangat. Terima kasih. Baik, anak-anak kami, kita bisa fokus pada kegiatan ini. Maka terlebih dahulu kita coba ice break ya, mencarikan suasana. Ikuti petunjuk Bapak ya. Nanti anak kami akan melakukannya sendiri. Ditunjuk tangan kiri, lalu ditunjuk tangan kanan. Nah, 1, 2, 3, lebih cepat. Oke. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Maka kami minta kesediaan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, marilah kita serahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ketua. Nah, maka Bapak ingin mengecek anak kami yang masih belum hadir pada kesempatan ini. Noaki Gula, Hadir Pak. ya. Leon Gula, Hadir, Pak. Novi Barogo, Hadir, Pak. Lia Zai, Hadir, Pak. Melvin Gula, Indah Gula, Hadir, Pak. Dore Gula, Hadir Pak. Putra Barogo, Hadir Pak. Epi Barogo, Hadir Pak. Angel Gula, Cindy Barogo, Hadir, Pak. Seni Zebua, Hadir, Pak. Andi Ulu, Hadir Pak. Yanto Gula, Hadir Pak. Risman Barogo, Hadir, Pak. Desti Barogo, Hadir Pak. Kinder Barogo, Hadir Pak. Holiday. Berarti semua hadir ya? Oke. Baik, anak-anak kami, dalam kegiatan bimbingan dan konseling ini, maka bimbingan konseling ini mempunyai asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Nah, itu pertama asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini adalah semua hal-hal yang dibahas dalam kegiatan bimbingan konseling ini adalah dijaga ketat oleh guru atau konselornya juga siswa. Artinya hal-hal yang telah dibicarakan dalam kelas ini tidak bisa didengarkan oleh orang tua. Dan kedua adalah asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini adalah merupakan asas yang suatu perilaku yang harus dimiliki oleh konselor atau anak kami adalah tidak secara terpaksa dalam menyampaikan pendapat. Ya, artinya memang dari kita sendiri ya. Dan berikut adalah asas keterbukaan. Nah, di mana asas keterbukaan ini adalah merupakan asas, artinya anak kami jangan segan-segan menyampaikan sesuatu yang memang anak kami alami atau gangguan atau masalah yang anak kami alami. Silahkan sampaikan, karena kita atau saya, Bapak seorang guru BK, mampu menjaga rahasia anak kami. Nah, jadi berikut adalah asas kenormatifan, dan asas ini akan kita berlaku pada saat ini. Di mana asas kenormatifan ini nanti adalah anak-anak kami jika menyampaikan pendapat, maka sebelumnya diunjuk tangan. Ada mau bertanya, maka anak kami ada yang mau menjawab, unjuk tangan, baru bicara. Dan tidak memotong pembicaraan teman di saat teman masih berbicara. Artinya menunggu siap dulu apa yang disampaikan teman, baru kita menanggapi atau memberikan pertanyaan ataupun menjawab daripada pertanyaan yang telah dibahas.
Ya, ingat itu ya. Ya, Pak. Dan seterusnya kita buat kontrak lain. Kegiatan ini dilaksanakan selama 45 menit. Cukup lama ya. Bagaimana? Apakah siap dengan kami? Siap. Ya, terima kasih kesiapannya. Maka kita masuk ke tahap berikut, yaitu Bapak perlu memberitahu bahwa topik yang akan kita bahas pada saat ini adalah cara belajar di sekolah baru. Nah, tentu cara belajar di sekolah baru ini adalah yang Bapak harapkan di sini adalah anak-anak kami mampu memahami pengertian belajar. Kedua, anak kami mampu mengetahui memahami faktor yang mempengaruhi hasil belajar Anda. Ketiga adalah anak kami mampu menerapkan cara-cara belajar di sekolah baru maupun di rumah, sehingga anak kami dalam hal menuntut ilmu pengetahuan di sekolah, terutama di sistem yang pertama ini, bisa berjalan dengan baik. Baik, karena anak kami, maka apakah anak kami bersedia kita lanjut ke kegiatan kita? Siap. Oke. Maka iklan yang kami, Bapak mau menanyakan siapa yang bersedia memberikan pendapatnya terkait dengan itu pengertian belajar. Ada yang bisa apa itu pengertian belajar? Saya, Pak. Silakan. Belajar merupakan kegiatan seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Belajar merupakan suatu aktivitas seseorang untuk mencapai cita-citanya. Benar, bagus. Kira kita kan semua ada lagi yang memberikan pengertian belajar menurut hikmahnya sendiri ya. Ada? Saya, Pak. Ada. Belajar merupakan suatu usaha seseorang untuk mengubah sikap dari yang tidak tahu menjadi tahu dan dari yang tidak bisa menjadi bisa. Oh, mantap. Ada lagi? Ada? Topik lo? Topik tua. Nggak akan begitu apa? Bagaimana menurut Anda belajar itu? Belajar itu ya adalah dari Merupakan hal yang tidak kita mengerti menjadi mengerti. ya, dan belajarnya Iya. dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang tidak terampil menjadi terampil. Ya, tahu. Lalu apa geser hal itu? Kira-kira faktor yang Anda rasakan di saat belajar yang mempengaruhi hasil belajar Anda? Ada yang bisa faktor yang mempengaruhi hasil belajar Anda? Mungkin ya, silakan. Ada niat, Ya, kemauan dan keinginan yang tertanam dalam diri kita. benar. Ada niat ya, ada keinginan yang tertanam dalam diri. Ya. Itu merupakan suatu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Sudah. Saya, Pak. Banyak latihan membaca dan menghafal. Ya, banyak latihan dan banyak menghafal agar hasil belajarnya bagus ya. Ada lagi? Ya, silakan. Berkonsentrasi saat Bapak Ibu guru menjelaskan materi-materi. Ya, berkonsentrasi saat Bapak Ibu guru melakukan kegiatan belajar mengajar ya. Ya. Ada lagi? Ada? Tidak ada. Baik. Satu lagi harapan yang bisa Bapak sampaikan adalah cara Anda belajar di sekolah maupun di rumah. Bagaimana cara Anda belajar di sekolah? Siapa yang bisa melakukan? Saya, Pak. Silakan. Mengatur jadwal belajar, mengulang pelajaran atau menghafal, meringkas dan belajar dengan baik. Oke. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Menyiapkan diri sebelum masuk kelas. Ya, benar. Benar juga. Betul, benar. Ada lagi? Ya, silakan. Selalu bertanya pada saat ada yang kurang dipahami. Ya, ketika Bapak Ibu mengajar ya. Iya. Benar. Ada lagi? Ya, silakan. Mencatat hal-hal yang penting. Mencatat hal penting di saat Bapak Ibu guru
melakukan kegiatan belajar mengajar. Kalau cara Anda belajar di rumah bagaimana? Itu tadi di sekolah ya? Iya. Kalau di rumah ini kan pasti ada perbedaan belajar di sekolah dengan belajar di rumah. Kalau di sekolah kan ada mengumpul kita kan? Kalau di rumah dengan orang tua, kalaupun itu tidak sibuk. Kalau si orang tua berarti kita sendiri yang harus kreatif dalam cara-cara belajar. Gimana cara-cara belajar Anda di rumah selama ini? Mengatur waktu. Nah, betul. Mengatur waktu. Mengatur Oke. Ya. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Oh, ya benar. Ada lagi? Ya, silakan. Mengambil waktu yang kosong. Ya, memanfaatkan waktu sudah kosong yang belum ya. Oke. Ada? Ada. Oh, ya. Belajar tepat waktu. Belajar tepat waktu. Artinya sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun sendiri ya di rumah. Terlepas dari gangguan pekerjaan atau membantu orang tua. Ada? Kita Mengulangi pelajaran dan menghafal. Oh ya, mengulangi pelajaran dan menghafal. Artinya itu merupakan kegiatan kita di rumah ya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, cara belajar di rumah. Ada lagi? Tidak ada. Oke. Baik. Mohon maaf, karena seharusnya kita tampilkan materinya melalui PowerPoint, tetapi tidak sekarang cerita, maka materinya sudah Bapak print out dan silakan anak-anak kami membacanya. Silakan dibaca. Dan sebelumnya kita membentuk kelompok. Kita bagi 4 kelompok ya. Jadi kita di sini berjumlah 15 orang ya. Iya. Kita bagi 4 kelompok. Dan dalam hal itu nanti kita curah pendapat ya. Kita curah pendapat bagi 4 kelompok, dan setelah nanti anak-anak kami membaca materinya, maka untuk lebih jelas nanti Bapak akan memutar video inspirasi. Nah, jadi kita akan dibentuk kelompoknya. Kelompoknya kita dari untuk mejanya saja ya. Meja pertama kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Jadi biar lebih enak, apakah anak-anak yang menemukan mejanya atau gimana? Hah? Di kamu, silakan. Anak-anak kami berkelompok, ini 1, 2, 3, 4 bertugas. Nah, tugas yang Anda lakukan adalah langsung dulu memilih siapa pemimpin kelompoknya. Siapa kelompoknya? Ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Siapa? Putra. 3. 4. Jadi anak-anak kami membaca materi yang telah Bapak berikan, lalu anak-anak kami menceritakan, nanti Bapak memberikan nanti lebar kerja untuk anak-anak kami kerjakan dan tugas setelah pulang dari sekolah. Dan sebelumnya mari kita saksikan video motivasi inspirasi. Bagaimana cara bisa terlihat? Coba mengarah ke sini.
Bagaimanakah kehidupan yang Anda idamkan? Akan bermasalah dengan apakah Anda puas dengan keadaan Anda saat ini? Apakah Anda merasa beruntung dalam hidup Anda? Apakah Anda merasa yakin? Bertahun yang bertahun yang ada di sekarang. Apakah prediksi Anda menyajikan kehidupan yang cerah? Saat ini apa yang Anda lakukan dalam rangka memastikan semua impian dalam hidup Anda? Dari hasil pekerjaan Anda tadi, semua pekerjaan yang Anda lakukan selama 8 jam setiap hari, apakah Anda dapat berpergian menghabiskan atau bukan menghabiskan Anda mampu? Apakah profesi Anda sekarang menghasilkan uang yang cukup untuk mewujudkan impian hidup Anda? Dapatkah Anda membangun rumah sesuai dengan pulang sesuai dengan keuangan Anda untuk menjalani kehidupan bersama orang-orang yang Anda cintai dan Anda sayangi? Dan hargai kasih sayang yang telah diberikan oleh orang-orang yang dicintai dan disayangi bersama orang tua kita. Mereka yang menyayangi Anda, membesarkan Anda, memberikan semua yang menjadi mereka tidak pernah mengorbankan apapun di kebahagiaan Anda. Semua mereka lakukan hingga Anda bahagia seperti sekarang ini. Apakah Anda tidak memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang menyayangi dan mencintai Anda? Apakah Anda juga menjadi anak yang baik kepada anak Anda? Apakah Anda tidak menjadi orang yang membanggakan semua orang? Apakah Anda memiliki waktu tidak Anda orang-orang yang Anda sayangi dan Anda cintai? Atau di tempat yang bahkan bukan milik Anda? Apakah Anda bagaimana cinta mengungkapkan jawabannya adalah berapa banyak orang-orang yang meninggal menyesali atas kurangnya waktu untuk pekerjaan mereka. Ini adalah atas pekerjaan karena mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan yang disuruh dari Anda. Apakah seperti itu yang ingin Anda lakukan? Oke. Nah, jadi itu adalah video inspirasi terkait dengan masa depan cita-cita ini. Nah, tentu tadi inspirasi dia katakan bahwa apakah kehidupan pada saat ini Anda sudah merasa puas?
dengan apa yang Anda dapat saat ini, itu kita tanyakan pada diri sendiri. Yang menjadi tugas anak kami menyimpulkan sesuai dengan pendapatnya di kelompok masing-masing, menyimpulkan apa itu pengertian belajar dan apa itu faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dan ketiga adalah cara belajar di rumah dan cara belajar di sekolah. Dan berikut bagaimana cara Anda nanti menerapkan cara belajar ini dalam kehidupan Anda sehari-hari. Itu yang Anda diskusikan. Maka Bapak memberikan kesempatan kepada anak kami untuk berdiskusi bersama teman. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan disebut ketua Pak, ya. Kan yang sudah anggap Bapak sebagai sahabat Anda, sebagai teman Anda, bukan sebagai orang yang sangat Anda takuti. Ya, Jadi dalam hal kegiatan atau kegiatan kelompok kita ini, saya mau bertanya, apakah kesimpulannya semua ya, bisa kita? boleh. Boleh. Artinya Anda mengisipkan itu apa? Belajar. Ya. Faktor pengaruh hasil belajar dan cara belajar di sekolah dan cara belajar di rumah. Nah, itu ada juga di secara singkat saja. Dan seterusnya nanti yang terpenting dalam hal ini, bagaimana cara anak-anak kamu menerapkan teknik yang kita bahas ini dalam keseharian. Nah, contohnya kan cara belajar di rumah. Jadi lihat semua ya, cara belajar di rumah adalah mengatur waktu. Ya kan? Iya. Mengatur waktu. Mengatur waktu. Bagaimana cara mengatur waktu adalah dibuat apa? Poster. Jadwal belajar di rumah kan? Iya. Diatur ketika kapan kita membantu orang tua dan kapan kita belajar. Nah, Ringkas. ya, baik. Biar lebih jelas kita coba jelaskan. Jelaskan ya. Yang pertama adalah pengertian belajar ya. Pengertian belajar ini adalah suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan sikap pada seseorang dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil. Itu belajar. Belajar ini dilakukan bukan hanya pada situasi di sekolah, belajar di rumah dan di mana saja. Pokoknya itu suatu aktivitas individu dalam mencapai sesuatu yang diciptakannya. Artinya meningkatkan diri dari tangga 1, 2, 3 sampai berikutnya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu aktivitas individu, kita adalah individu. Nah, jadi artinya belajar itu suatu tingkah laku yang mengalami perubahan ya, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak terampil menjadi terampil. Nah, seterusnya faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama adalah ada niat belajar yang tertanam dalam diri. Dalam arti ini, niat ini adalah keinginan. Nah, keinginan bukan Anda itu bukan belajar karena dipengaruhi oleh teman, bukan dipaksakan oleh teman atau orang tua atau guru. Jadi faktor yang baik itu untuk berhasil belajar itu adalah niat. Dari diri sendiri kita sadari bahwa kita penting mempelajari mata pelajaran itu, kita penting mempelajari hobi itu, meningkatkan diri terkait dengan hobi itu yang terbaik.
Yang kedua adalah banyak membaca bahan pelajaran bagi buku pegangan yang ditentukan oleh sekolah maupun buku penunjang, sehingga ilmu pengetahuan yang dimiliki semakin luas. Dengan banyak membaca, pasti banyak ilmu yang kita dapat, apapun itu. Ya. Nah, memperbanyak latihan. Kalau banyak latihan, pasti kita makin mahir. Benar kan? Nah, jadi diperbanyak latihan untuk mempelajari sesuatu mata pelajaran ataupun hal-hal lain. Yang berikut adalah waktu belajar harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kejenuhan. Artinya tidak melulu juga di sekolah mesti dari jam 8, setengah 8 ya. Nah, setengah 8 sampai jam 1 untuk jam 12 siang kan. Nah, tidak melulu, pasti ada kegiatan keluar bermain-main, ya kan? Dan sebagainya. Nah, jadi seterusnya membuat jadwal belajar latihan serta dilaksanakan dengan penuh disiplin. Membuat jadwal belajar latihan serta melaksanakan dengan penuh disiplin. Artinya ketika Anda sudah membuat jadwalnya, maka Anda harus mematuhi peraturan. Ya, bagaimana mematuhi peraturannya adalah melaksanakan dengan baik. Terus tempat belajar itu penting dalam hal untuk mempengaruhi hasil belajar. Artinya tempat juga harus ditentukan, artinya harus suasananya nyaman, ya kan? Dan seterusnya itu cara belajar di sekolah itu terbagi 3. Cara belajar dalam kegiatan belajar mengajar, cara belajar di sekolah secara mandiri, dan cara belajar secara kelompok. Nah, jadi cara belajar dalam kegiatan belajar mengajar ini adalah yang pertama menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas. Artinya tidak mesti Bapak Ibu guru memerintah kita untuk masuk dalam ruangan untuk menerima mata pelajaran yang disampaikan. Nah, kan? Yang kedua, membiasakan diri berdoa sebelum kegiatan belajar mengajar. Karena semua ilmu pengetahuan ini adalah berasal dari Tuhan Maha Kuasa, ya kan? Terus memperhatikan penjelasan guru dengan penuh konsentrasi, memperhatikan konsentrasi. Jadi kalau tidak ada perhatian, guru menjelaskan lalu ada yang dipikirkan adalah makan di rumah, akan memancing di sungai. Kan sudah dia, ya kan? Seterusnya bertanya jika ada penjelasan guru yang kurang jelas. Artinya harus bertanya, bukan kalau tidak ada yang tidak jelas maka Anda diam saja lalu berjalan terus belajar, lalu Anda ketinggalan. Dan berikut mau berdiskusi dengan teman-teman terhadap materi pelajaran yang sedang dipelajari hingga memperoleh pemahaman dan kesamaan pendapat. Nah, artinya harus berdiskusi dengan teman, jangan segan berdiskusi dengan teman, bertukar pikiran. Apa yang Anda masih belum paham, siapa tahu teman yang lain paham. Nah, seterus cara belajar mandiri sendiri. Nah, belajar mandiri merupakan suatu proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri, membahas materi pelajaran dengan dilakukan pada waktu jam-jam kosong, serta mendapat tugas dari guru seperti membaca buku pelajaran, membuat rangkuman, mengerjakan latihan, dan lain-lain. Artinya tanpa bantuan teman ini juga kita bisa belajar mandiri. Nah, jangan mengerjakan tugas sendiri, memanfaatkan jam-jam kosong. Dan ketiga adalah cara belajar berkelompok. Merupakan belajar bersama-sama antara beberapa siswa membahas suatu materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dalam kegiatan belajar kelompok biasanya diadakan diskusi kelompok, yaitu membahas suatu persoalan-persoalan bersama dengan menampung dan menerima berbagai pendapat dari teman yang ikut dalam diskusi kelompok, kemudian dijadikan suatu kesimpulan atau pendapat. Artinya seperti kegiatan dasar ini, apa yang menjadi persoalan dalam cara belajar di sekolah maupun di rumah sudah kita diskusikan, bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan berikut cara-cara belajar di rumah seperti yang kami sudah lakukan tadi, dan silakan dibahas sesuai dengan materi. Jadi tugas kalian adalah penting adalah bagaimana Anda mengatur waktu Anda belajar di rumah, nah, kan? Dengan cara membuat
Itu yang kalian susun. Nah, setelah itu nanti masing-masing kelompok menyampaikan kesimpulan yang masing-masing. Coba posisikan guys. Coba. Mana? Udah. Oke, hubung dalam ulang nggak benar. Lepas tersambung ya. Jadi ada cara menerapkan ini. Kita bahas sebenarnya masalah. Melaksanakan apa yang telah dituliskan dalam jadwal kami laksanakan sesuai dengan benar. Terima kasih semua Bang. Mengucapkan terima kasih banyak kepada kami yang telah memberi kesempatannya untuk mendengarkan penjelasan dari Bapak dan memberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama demi untuk mempunyai keterampilan yang tersendiri dalam hal menuntut ilmu untuk mensukseskan cita-cita yang telah Anda miliki. Kegiatan ini akan berakhir dan sebelum kita akhiri maka kita akan laksanakan kegiatan ini di hari yang akan datang. Sebelum kita akan dilaksanakan kembali maka Bapak akan selalu memberikan informasi kepada kalian sebelum kita melaksanakan kegiatan berikutnya. Dan karena kita akhiri kegiatan kita pada saat ini maka kita kembali, kalau tadi kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kegiatan ini, dan pada akhir ini kita akan kembali menyerahkan diri kepadanya kiranya apa yang telah kita bahas di sini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka untuk itu Bapak mohon persediaan ketua kembali untuk membantu kita dalam Baik, sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini, marilah kita serahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa dimulai. Doa selesai. baik, perlu Bapak apa yang Anda rasakan pada kelompok ini? Apakah ada pesan? Apakah ada senang? Senang. Tidak ada yang merasa tidak senang? Tidak. Apakah ingin melanjutkan kegiatan ini? Nanti. Ada keinginan untuk melanjutkan kegiatan ini? Ada. Nah, jadi terima kasih dan semoga sehat selalu. Bapak kembali menyapa kalian, tapi anak kami menjawab dengan semangat ya. Setelah ini nanti silakan anak kami mengikuti kegiatan belajar mengajar mata pelajaran. Ya. Bapak menyapa anak kami. Selamat siang. Dan kami juga selamat siang. Semoga sehat selalu anak kami menjawab dengan semangat. Selamat siang. Siang, Pak. Semoga sehat selalu. Semangat. Terima kasih. Silakan. Keluar. Ini nanti ketua.